Inilah kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kisah tentang Nabi Adam. Pengingkaran dan sifat lupa Adam. Kisah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam kitab tafsir. Allah menciptakan Adam dalam keadaan sempurna dan lengkap, tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang yang tidak berilmu, bahwa manusia berevolusi dari hewan atau tumbuhan. Allah menciptakannya dari saat pertama dia diciptakan sebagai seorang yang berakal dan berbicara. Dia memahami apa yang dikatakan kepadanya dan dia menjawabnya dengan benar. Setelah ruh ditiupkan kepadanya, Adam bersin, maka dia memuji Allah Azza wa Jalla. Allah menjawabnya, "Semoga Allah merahmatimu wahai Adam." Allah memerintahkan Adam agar pergi ke sekumpulan malaikat yang sedang duduk dan mengucapkan salam kepada mereka. Para malaikat pun membalas penghormatannya dengan penghormatan yang lebih baik. Dan Allah memberitahukan kepadanya bahwa hal itu adalah penghormatannya dan penghormatan di antara anak cucunya. Adam berjalan, mendengar, berbicara, bersin, mengerti dan memahami perkataan. Setelah ruh ditiupkan kepadanya, Adam bersin, maka dia memuji Allah Azza wa Jalla. Allah menjawabnya, "Semoga Allah merahmatimu wahai Adam." Allah memerintahkan Adam agar pergi ke sekumpulan malaikat yang sedang duduk dan mengucapkan salam kepada mereka. Para malaikat pun membalas penghormatannya dengan penghormatan yang lebih baik. Dan Allah memberitahukan kepadanya bahwa hal itu adalah penghormatannya dan penghormatan di antara anak cucunya. Adam berjalan, mendengar, berbicara, bersin, mengerti dan memahami perkataan. Anda lihat dalam hadis, betapa besar perhatian Allah kepada hambanya Adam. Dia berfirman kepadanya manakala dia bersin, "Semoga Allah merahmatimu wahai Adam." Dan barang siapa dirahmati oleh Tuhannya, maka dia mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kemuliaannya. Oleh karena itu, Allah menerima taubatnya manakala dia terpeleset dari jalan lurus. Kemudian Adam kembali kepadanya. Allah juga memaafkan kelalaian kita dan mendukung kita dengan ruh darinya. Adam melihat anak cucunya yang akan diciptakan sesudahnya, dan Allah telah menjadikan cahaya di antara kedua mata masing-masing. Adam juga melihat umur masing-masing telah dituliskan di antara kedua mata mereka. Adam melihat seorang laki-laki yang cahayanya bagus. Dia bertanya tentangnya, maka Allah memberitahukan bahwa dia adalah salah satu putranya yang akan muncul di sebuah umat sebagai salah satu umat terakhir. Putra itu diberi nama Daud yang diberi umur 60 tahun. Tapi di riwayat lain 40 tahun. Riwayat pertama lebih sahih. Adam merasa umur Daud pendek. Dia pun memohon kepada Allah agar menambah umur Daud. Allah menyatakan bahwa itulah umur yang ditetapkan untuk Daud. Lalu Adam memberikan sebagian umurnya kepada Daud untuk menggenapinya menjadi 100. Nampak dari hadis tersebut bahwa Allah memberitahu Adam tentang umur yang ditulis untuknya, bahwa dia akan hidup 1000 tahun. Manakala umurnya telah
mencapai 1000 tahun kurang 40, malaikat maut datang kepada Adam untuk mencabut nyawanya. Adam pun menyangkal keinginan malaikat maut. Dia membantah malaikat yang hendak mencabut nyawanya sebelum ajalnya tiba. Nampak pula dari hadis tersebut bahwa Adam menghitung sendiri umurnya tahun demi tahun. Maka Adam mengingkarinya karena lupa. Dan anak cucunya mewarisi sifat-sifat bapaknya. Mereka mengingkari seperti Adam mengingkari. Mereka lupa seperti Adam lupa. Oleh karena itu Allah memerintahkan penulisan dan kesaksian untuk mengantisipasi pengingkaran orang-orang yang ingkar dan kelupaan orang-orang yang lupa. Pelajaran dan faedah dari hadis tentang kisah Adam yaitu 1. Allah menciptakan Adam secara lengkap dan sempurna sejak awal penciptaannya. Tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang sesat bahwa Adam diciptakan tidak sempurna, kemudian berkembang menuju kesempurnaan dalam rentang waktu yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa di antara kesempurnaan penciptaan Adam adalah diciptakannya dia dengan tinggi 60 hasta di langit, dan bahwa manusia setelah Adam terus-menerus menyusut sampai pada ukuran manusia saat ini. Pada hari kiamat Allah memasukkan orang-orang mukmin ke surga dengan bentuk penciptaan yang sempurna seperti penciptaan Allah terhadap Adam. 2. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih masing-masing bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dan tingginya adalah 60 hasta. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah, ucapkanlah salam kepada para malaikat itu. Dengarkanlah penghormatan mereka kepadamu. Karena itu adalah penghormatanmu dan penghormatan anak cucumu. Maka Adam berkata, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Assalamualaika warahmatullahi. Dengan tambahan warahmatullah, dan semua orang yang masuk surga dengan bentuk penciptaan Adam. Dan manusia terus-menerus menyusut sampai saat ini. 3. Kebenaran yang aku sebutkan di atas, bahwa Adam diciptakan secara sempurna sejak dihembuskannya ruh kepadanya, ditunjukkan oleh hadis tersebut. Allah menciptakan Adam dalam bentuk penciptaan yang sempurna. Dia tidak berkembang dan tidak berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu ciptaan ke ciptaan yang lain. Lain halnya dengan anak cucunya, Allah menciptakan mereka di dalam rahim ibu dalam bentuk setetes air, kemudian segumpal darah, kemudian seonggok daging, kemudian setelah dihembuskannya ruh, dia menumbuhkannya sebagai makhluk lain. 4. Mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bapak kita Adam. Di antaranya adalah bersinnya. Adam ucapkan Alhamdulillah. Jawaban Allah kemudian dijawab. Salamnya kepada para malaikat juga dijawab malaikat kepadanya. Allah mengusap punggungnya dan peristiwa-peristiwa lain yang dikandung oleh hadis ini. 5. Orang yang bersin mengucapkan hamdalah. Orang yang mendengarnya kemudian membalasnya sebagai penghormatan salam, termasuk syariat alami yang dimiliki oleh seluruh syariat, tidak khusus untuk satu umat tertentu, dan itu termasuk warisan bapak mereka Adam alaihi salam. Yang keenam, penetapan takdir.
Allah mengetahui hamba-hambanya pada masa ajali dan dia menulis hal itu di sisinya. Dia menunjukkan kepada Adam tentang anak cucu sesudahnya dan umur setiap orang telah ditulis di antara kedua matanya. 7. Penetapan dua tangan bagi Allah dan dia menggenggam keduanya. Kapan dia berkehendak dan bagaimana dia menghendaki tanpa tahrif, bertanya bagaimana, dan taktil mengingkari tiada sesuatu pun yang menyerupai dia. Dia maha mendengar lagi maha melihat. 8. Keutamaan Nabiullah Daud dan besarnya iman yang dimilikinya dibuktikan dengan kuatnya cahaya di antara kedua matanya. 9. Kemampuan Adam berhitung. Dia menghitung tahun-tahun umurnya. Dia mengetahui umurnya yang telah berlalu dan yang tersisa. Dia membantah malaikat maut ketika hendak mencabut nyawanya sebelum ajalnya sempurna. 10. Keterangan tentang umur Adam. Dia hidup 1000 tahun. Ini merupakan pelurusan terhadap keterangan Taurat yang disebutkan di dalam Ishah kelima buku penciptaan bahwa umurnya adalah 930 tahun. Yang benar adalah yang disebutkan oleh hadis. Hadis ini juga menjelaskan umur Daud. 11. Tabiat Adam dan anak cucunya adalah pengingkaran dan kelupaan. 12. Diisyaratkannya menulis dalam akad dan muamalat untuk mengantisipasi pengingkaran dan sifat lupa manusia.